Teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar tentang filsafat ketuhanan dan ini adalah video interaktif di mana Anda harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam video ini dengan program H5P. Jadi oleh karena itu mohon diperhatikan dengan seksama setiap menit dari video ini, bahkan setiap detik dari video ini, karena akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda jawab selama pembelajaran berlangsung. Baik, kita akan mulai. Kita akan belajar tentang filsafat ketuhanan ya. Teman-teman, filsafat itu adalah merupakan sesuatu yang sifatnya pemikiran, ya. Pemikiran yang akan coba kita lihat dalam pembelajaran hari ini. Oleh karena itu, teman-teman harus memperhatikan secara seksama supaya tidak miss dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kita adakan. Pertama, kita akan menjawab tentang pengertian filsafat ketuhanan. Kemudian kedua, kita akan membahas mengapa manusia membutuhkan Tuhan dan proses pencariannya. Dan yang ketiga, Tuhan dalam konsep ilmu tauhid. Yang keempat, cara mentauhidkan Allah. Dan yang kelima, tiga sebutan ilmu tauhid dan makna yang terkandung di dalamnya. Nah, teman-teman, kita mulai dari filsafat ketuhanan. Ya. Apa sih pengertian filsafat? Filosofia. Jadi filsafat berasal dari kata filosofia, yang artinya adalah cinta kebenaran atau cinta kebijaksanaan. Nah, dalam filsafat ini dicirikan dengan radical thinking. Apa itu radical thinking? Adalah berpikir sampai ke akar-akarnya. Dan apa yang dipikirkan dalam filsafat ketuhanan, dalam filsafat, segala sesuatu, teman-teman. Dari mulai alam, kemudian manusia. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran sendiri banyak sekali kita menemukan ayat tentang afala ta'qilun, gitu kan. Kemudian apakah kamu tidak berpikir, ini berulang-ulang dalam Al-Quran dan terletak di akhir ayat agar kita tentu saja mengambil hikmah. Rasul sendiri bersabda, bertafakur sejenak itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Di sini menunjukkan bahwa Islam memang sangat mempedulikan tentang apa itu berpikir ya. Dan berfilsafat sesungguhnya adalah kerja akal untuk memikirkan segala sesuatu sampai dengan ke akar-akarnya, maka disebut dengan radical thinking. Filsafat dicirikan dengan keraguan-raguan ya, menerima suatu informasi apapun. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita akan coba cerna terlebih dahulu. Apalagi di zaman sekarang ketika era teknologi informasi membanjiri kita semua, maka sesungguhnya kita harus betul-betul menseleksi, ya, menseleksi segala sesuatu yang kita dengar, kita terima. Karena bisa jadi misalnya apa yang kita saksikan itu sesungguhnya adalah bukan sesuatu yang sebenarnya gitu. Saya kasih contoh misalnya, seringkali di sosial media kita ada gambar, katakanlah misalnya di daerah Sarinah, kemudian ada kebanjiran, ada mobil tenggelam. Kemudian ada orang iseng memposting kondisi Sarinah saat ini. Nah, tentu ini akan memberikan kegelisahan kepada orang-orang, terutama yang akan lewat jalur Sarinah dan yang bekerja di sekitar Sarinah. Maka hal seperti ini harus ada skeptis, ya, ada keraguan-raguan kita. Maka kita harus mencari kebenaran itu. Demikian pula ketika kita misalnya membahas tentang manusia, maka dalam filsafat teman-teman sekalian, manusia tidak hanya dilihat sekedar jasadnya, fisiknya, tapi juga
pemikirannya, cara pandangnya, sistem kehidupannya, sistem sosialnya, bahkan sistem-sistem yang lain, yang semuanya itu kemudian kita bisa menemukan secara utuh, secara komprehensif terkait dengan manusia. Sehingga dengan demikian, maka ketika kita misalnya berfilsafat tentang manusia, maka kita akan memikirkan manusia dari segi fisiknya, dari segi rohaninya, bahkan dari segi psikologi dan kecenderungan-kecenderungan dalam kehidupannya. Nah, teman-teman sekalian, terus apa ya Tuhan? Tuhan adalah merupakan sesuatu kekuatan yang tinggi, yang melebihi segala kekuatan yang ada di dalam ini. Tuhan adalah tempat manusia meminta pertolongan. Jadi eksistensi atau keberadaan Tuhan merupakan sesuatu yang kita bahas gitu ya. Nah, ada paham menurut teismus atau teistis. Menurut mereka Tuhan itu ada dan berwujud. Tuhan pencipta, memelihara dan mengatur alam keseluruhan sehingga tetap berjalan dengan rapi dan harmonis. Jadi menurut teistis Tuhan itu aktif. Kemudian ada lagi menurut deismus. Kalau menurut deismus, Tuhan itu berwujud, menciptakan alam, tetapi Tuhan tidak lagi ikut mengatur dan memelihara alam. Jadi Tuhan pasif. Nah, ada juga kelompok ateis, ya, orang yang taraf berpikirnya rendah, mereka yang membutuhkan Tuhan. Ini kata ateis. Sedangkan orang yang berpikir cerdas, mereka tidak butuh Tuhan. Tuhan sesungguhnya diciptakan oleh mereka. Teman-teman, apakah benar orang ateis membutuhkan Tuhan? Ternyata dalam penelitian, seperti yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Nurholis Majid atau yang dikenal dengan Cak Nur, bahwa naluri Tuhan atau ketuhanan dalam orang ateis itu sesungguhnya tidak pernah mati. Ia tetap ada dan hidup dalam orang tersebut. Saya kasih contoh. Misalnya kata Cak Nur, ya, Cak Nur memberi contoh maksud saya. Orang ateis itu ketika melihat patung Lenin, itu seperti orang beragama melihat simbol-simbol agama. Katakanlah misalnya orang Islam melihat Ka'bah, nggak ada yang kurang ajar. Akan khusyuk, tunduk, ya kan, patuh di dalamnya. Begitupun teman-teman sekalian, orang ateis itu ketika melihat patung Lenin, wah, itu sikapnya seperti orang beragama melihat simbol-simbol agama. Misalnya orang Kristen melihat patung Yesus, pasti tidak akan kurang ajar. Ya. Atau Bunda Maria. Nggak ada orang, misalnya orang Kristen di depan patung Bunda Maria, kemudian meledek gitu, ya, bersikap tidak sopan. Jadi sesungguhnya, teman-teman, dalam hasil penelitian ternyata, orang ateis juga naluri ketuhanannya tidak mati, cuma justru disalurkan kepada sesuatu yang lebih rendah. Ya. Seperti orang yang misalnya nggak perlu nikah, tapi dia berzina setiap hari, atau setiap saat, atau setiap waktu. Maka ini artinya apa? Naluri untuk kegiatan seksualnya tidak pernah hilang. Cuma dia menafikan institusi yang suci yaitu pernikahan. Nah, begitulah orang-orang ateis. Jadi orang ateis itu sesungguhnya adalah ketuhanan atau naluri ketuhanannya tidak pernah mati. Naluri ketuhanannya tetap ada. Hanya saja mereka kemudian mencoba mengalihkan teori naluri ketuhanannya itu pada hal-hal yang lebih rendah. Gitu. Nah, kemudian ada juga agnostik, ya, paham yang tidak mau tahu, tidak peduli adanya Tuhan. Ada tidak adanya Tuhan bagi mereka sama saja. Membicarakan tentang Tuhan tidak ada efeknya dan manfaatnya mereka. Jadi agnostik ini diantara paham teisme dan ateisme. Paham ini dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Jadi kawan-kawan sekalian, bagi orang-orang yang agnostik, ya, ini mereka tidak peduli adanya Tuhan atau tidak adanya Tuhan.
Kemudian ada juga panteisme, yaitu paham pemikiran panteisme adalah paham bahwa Tuhan dan alam itu satu dan tidak bisa dipisahkan. Jadi Tuhan ada dalam alam dan alam berada dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan ada di mana-mana. Ini panteisme. Nah tentu teman-teman sekalian, paham-paham tentang ketuhanan seperti ini tidak seluruhnya benar gitu ya. Maka oleh karena itu perlu diluruskan. Nah, sementara hubungan antara manusia dan alam dengan Tuhan digambarkan oleh beberapa paham. Ada yang namanya determinisme. Apa itu? Dalam determinisme bahwa perjalanan hidup dan tingkah laku manusia dan gerak perjalanan alam ini telah ditentukan dan telah diatur oleh hukum yang telah diatur sebelumnya. Jadi manusia itu sudah digariskan, sudah ada aturan-aturannya. Ya, misalnya kalau dia rajin dia akan sukses, dia tidak rajin ya tidak sukses. Kemudian ada juga paham predestination. Tuhan langsung menggerakkan tingkah laku dan perbuatan manusia. Jadi manusia sama sekali tidak mempunyai peranan dalam segala aktivitasnya. Ini kalau kita gambarkan seperti wayang. Wayang itu bagaimana kata dalang, ya kan? Kalau kata dalangnya baik-baik saja dia baik, kalau kata dalangnya menang dia juga menang. Tapi kalau kata dalangnya kalah ya kalah. Kemudian ada juga free act atau free will. Yakni manusia itu sungguhnya memiliki kebebasan atau kemerdekaan memilih. Nah, kalau dalam ini, paham ini, manusia menentukan nasibnya sendiri. Kalau dalam paham predestination, manusia nasibnya ditentukan oleh Tuhan. Kalau dalam determinisme, manusia hidupnya telah gerak dan perjalanannya itu telah ditentukan dan diatur oleh hukum, ya, oleh hukum yang telah diatur sebelumnya. Nah, tentu mana dalam konsep Islam yang ini kita anut. Nah, kawan-kawan, di sini dalam Islam ada namanya paham Qadariyah dan ada Jabariyah. Nah, dalam karikatur ini, Jabariyah ini fatalisme. Jadi dia diatur gitu ya perjalanannya. Sementara Qadariyah itu mengatur perjalanannya sendiri. Nah, ada juga Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu antara Qadariyah dan Jabariyah. Nah, mereka membuat konsep namanya kasab. Apa itu kasab? Kasab itu adalah usaha. Jadi manusia memang tidak mengetahui nasibnya, tapi dia harus berusaha. Nah, saya kira teman-teman sekalian, kita orang Indonesia ini banyak yang memiliki paham kasab ini ya. Yakni paham di mana manusia mencoba untuk berusaha terlebih dahulu. Berusaha sekuat tenaga untuk kemudian kita kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu teman-teman sekalian, semua itu ada dalil-dalilnya ya. Jadi penyebab munculnya aliran paham Qadariyah maupun Jabariyah itu ada dalilnya. Misalnya dalam Al-Baqarah ayat 20 Allah mengatakan walau sya'allahu la dzahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah berkehendak menghilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka, maka itu sangat mungkin. Atau misalnya dalam Ali Imran 26, Allah katakan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Katakanlah, milik Allah segala kerajaan, maka kerajaan itu akan diberikan kepada orang dikehendaki. Wa tanzilul mulka mimman tasya. Dan Allah akan menghilangkan kekuasaan dari orang yang dikehendaki. Wa tu'izzu man tasya. Dan Allah akan memuliakan seseorang yang dikehendaki oleh Allah. Wa tuzillu man tasya. Dan Allah akan merendahkan seseorang yang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bahwa ada pemahaman seakan-akan nasib manusia itu ya sangat ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi teman-teman, dalam Quran surat Ar-Ra'd Allah menyatakan begini.
Min amrillahi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mengubah nasib diri mereka sendiri. Nah, di sini tampak lebih kepada paham qadariyah gitu ya. Kalau sini jabariyah bahwa manusia itu kalau dia beruntung pasti beruntung, bahkan kalau dia akan punya kerajaan dia juga pasti punya kerajaan gitu. Tapi di sisi lain Allah menyatakan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mau mengubah nasib diri mereka sendiri. Demikian pula dalam An-Najm 3940. Alaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak akan memperoleh apapun kecuali apa yang diusahakannya. Wa anna sa'yahu saufa yura, dan usahanya itu akan diperlihatkan. Jadi di sini teman-teman sekalian, Allah memberikan satu statement bahwa manusia itu sangat tergantung dari usahanya. Kalau usahanya serius, maka Allah akan memberikan yang serius. Nah, sementara kalau ayat ini dan ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan segala sesuatunya. Jadi manusia berusaha ataupun tidak berusaha itu akan apa namanya? Ya, akan mendapatkan yang dikehendaki oleh Allah gitu. Sehingga usahanya tidak akan memiliki pengaruh apapun. Nah, baik. Berikutnya, bagaimana cara mentauhidkan Allah? Ya, pertama kita akan melihat manusia itu membutuhkan Tuhan. Kenapa manusia membutuhkan Tuhan? Karena pertama, manusia memiliki fitrah ketuhanan atau homo religius. Jadi, teman-teman sekalian, yang namanya fitrah itu adalah sesuatu yang include, yang ada dalam diri manusia tanpa diusahakan. Contoh, misalnya kalau lapar kita pasti ingin makan, kalau haus pasti kita ingin minum. Itu adalah fitrah manusia. Ngantuk pasti ingin tidur. Fitrah manusia itu given oleh Allah, diberikan begitu saja. Maka termasuk juga beragama. Beragama itu merupakan fitrah. Artinya bahwa ketika orang tidak beragama, maka sesungguhnya ia mengkhianati fitrahnya. Apa yang akan terjadi ketika orang mengkhianati fitrahnya, kawan-kawan sekalian? Yang terjadi ketika orang mengkhianati fitrahnya adalah dia akan masuk pada kategori orang yang merugikan dirinya sendiri. Katakanlah misalnya makan itu kan fitrah. Nah, kalau fitrah ini kemudian kita hilangkan gitu, maka kita akan sakit, ya. Minum juga fitrah. Maka demikian pula ketika orang tidak bertuhan, maka yang sakit adalah tentu rohaninya. Maka oleh karena itu, kenapa manusia membutuhkan Tuhan? Karena pada fitrahnya manusia itu memang bertuhan. Yang kedua, kenapa manusia bertuhan? Karena keterbatasan manusia dalam memenuhi keinginan dan dalam menyelesaikan persoalan hidup. Teman-teman sekalian, banyak sekali kita memiliki keinginan dan persoalan-persoalan kehidupan. Ya. Masalah COVID misalnya, orang yang sakit pengen sembuh, orang yang belajar pengen lulus. Gitu. Maka secara rohani, secara psikologis, ketika ada keinginan, ketika ada hambatan, ada hal-hal yang menghalangi, itu dia membutuhkan sesuatu. Manusia itu pasti membutuhkan sesuatu yang di atas dirinya. Nah, maka oleh karena itu, teman-teman sekalian, manusia tidak bisa ya menghilangkan sesuatu yang dimilikinya itu. Manusia tidak bisa menjadi keinginannya kecuali melalui perantara dengan doa-doa yang dipanjatkannya. Dalam konteks ini rekan sekalian, di era teknologi informasi ini ada memang orang yang kemudian menyembah teknologi ya, atau AI ya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah itu saya kira ada tampilan Google-nya, saya kira boleh juga kalau saya tampilkan ini orang yang mencoba
menyembah, ya, menyembah teknologi. Google dijadikan apa? Dijadikan sebagai Tuhan gitu ya. Kita lihat di sini. Coba akan saya share. Nah, kita ini coba kalian perhatikan. Gini nih geng, tingkah orang yang ikut agama penyembah Google atau Googleism. Berdoanya sama Google, bukannya sama Tuhan. Ngaco. Dan agama ngaco nyembah teknologi kayak Googleism ini ternyata masih banyak lagi loh. Ada nyembah pesawat, ada nyembah alien, luar angkasa, pokoknya macam-macam deh. Yuk pada klik subscribe dulu sebelum melihat 5 agama yang menyembah teknologi berikut ini. Pertama, ada the way of the future. Kamu pernah dengar istilah artificial intelligence atau kecerdasan buatan kan, geng? Kecerdasan buatan fungsinya untuk membuat mesin pintar yang bisa belajar sama mecahin masalah, geng. Kayak robot, komputer, sampai smartphone yang kamu kantongi tiap hari. Siri, where's the nearest gas station near Karawaci? Mengambil alih dunia di masa depan. Lantaran kecerdasan kita bakal kalah sama mesin. Masa kelam ini dijuluki dengan nama The Singularity, dan untuk menyambutnya, Anthony Lewandowski mendirikan agama The Way of the Future yang menyembah AI sebagai Tuhan, gang. Dengan misi memberi pengertian supaya manusia tidak takut pada AI dan dapat hidup lebih baik berdampingan dengan AI di masa depan. Tapi, gang, Anthony Lewandowski ini sebelumnya dipecat dari Google loh. Karena semasa menjadi kepala proyek mobil otomatis Google yang disebut Waymo, dia ketahuan menjual rahasia proyek Waymo kepada Uber pada bulan Mei 2017 lalu, gang. Kamu percaya begini? Science. Agama ini mulai dikenal luas di dunia lantaran banyak bintang Hollywood yang menganutnya. Scientology sendiri didirikan pada tahun 1954 oleh L. Ron Hubbard, dan agama ini sendiri memiliki misi untuk membebaskan jiwa manusia yang disebut Titan melalui hipnosis yang dikenal dengan nama auditing. Kepercayaan pada Titan dan metode ilmiah yang digunakan inilah yang dipuja oleh penganut agamanya. Dalam auditing, umat atau pasien diminta untuk mengingat masa lalu dan menceritakannya pada auditor. Proses ini diakui menghapus efek negatif dalam alam dan bawah sadar, kembalikan kekuatan supernatural manusia yang diyakini Hubbard sebagai keturunan alien. Dan kamu nggak boleh bohong dalam proses ini, karena dalam setiap proses auditing ada alat pendeteksi kebohongan bernama Hubbard Electrometer. Kamu yang tertarik masuk Scientology wajib menjalani proses pemeriksaan ketat dan harus menjaga kerahasiaan, karena ada ajaran bernama ethics yang tujuannya memberi hukuman bagi penganut yang melanggar. Gak cuma masuknya aja yang ribet, keluarnya pun ribet, karena ada sanksi bernama disconnection yang mewajibkan penganut yang keluar untuk memutus hubungan dengan keluarga yang masih menganut Scientology, geng. Ketiga, Angkasa Nauli. Agama yang satu ini baru berdiri tahun 2017 di kota Mataram, ya. Menariknya, pendiri agama baru konyol ini adalah seorang dosen matematika dan elektro di Universitas Mataram atau UNRAM bernama Sabar Nababan. Sabar mengklaim bahwa dirinya mendapat kunjungan dari banyak roh yang mengajarkannya ajaran tentang agama Kristen Protestan yaitu yang salah. Pada bulan Maret 2017 lalu, dia mempublikasikan tulisan yang menentang ajaran Protestan ke Facebook dan menerima reaksi keras dari masyarakat yang membuat memutuskan untuk membuat agama Angkasa Nauli yang menyembah angkasa luar ini. Sabar pun mengaku bahwa dirinya bukanlah nabi dalam agama ini, melainkan Tuhan sendiri. Keempat, Cargo Cult. Agama yang satu ini muncul di berbagai daerah terpencil, terutama Kepulauan Pasifik akibat Perang Dunia II. Pada
zaman perang, militer Amerika membangun beberapa markas di sekitar Kepulauan Pasifik dan persediaan makanan serta minuman biasanya diantar dengan cara dijatuhkan dari pesawat kargo ke satu pulau, geng. Dan karena penduduk asli masih sangat primitif, mereka menganggap pesawat kargo sebagai Tuhan yang mengirimkan mereka berbagai macam rezeki, mulai dari makanan, minuman, sampai barang elektronik kayak TV dan radio, geng. Ketika perang dan pengiriman makanan berhenti, para suku di Kepulauan Pasifik ini melakukan bermacam-macam ritual dengan tujuan mendatangkan kembali pesawat kargo tersebut. Dan kepercayaan ini masih terus jalan, geng, sampai sekarang. Terakhir, Googleism atau Church of Google. Agama yang satu ini menjadikan Google sebagai Tuhan, ya. Pendirinya adalah Matt Maxson, seorang warga Kanada yang menyajikan 9 dasar kenapa Google adalah Tuhan. Pertama, Google Maha Tahu. Kedua, Google ada di mana-mana. Ketiga, Google bisa jawab doa alias search-an kita. Keempat, Google sifatnya kekal alias gak bisa mati. Kelima, Google gak punya batas karena informasi terus bertambah. Keenam, Google ingat semua search kalian di servernya, biarpun kalian hapus historinya. Ketujuh, Google nggak bisa berbuat jahat. Kedelapan, Google jauh lebih populer dibanding Tuhan karena kita kalau apa-apa pasti buka Google. Dan terakhir, Google benar-benar ada dan bisa kita lihat dengan mata kita sendiri. Tapi ternyata agama yang satu ini adalah agama parodi, geng. Yang artinya dia punya aturan dan ritual seperti agama, namun tujuannya adalah untuk mengolok-ngolok apa yang disembahnya. Semoga di antara kamu gak ada menyembah teknologi ya, geng. Tinggalkan komen, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Baik, kawan-kawan sekalian. Jadi di era informasi dan teknologi seperti sekarang pun ternyata ketuhanan itu tetap dibutuhkan. Tetapi mereka justru mencari Tuhan dalam kesesatan-kesesatan yang baru. Ya. Kalau dulu orang menyembah gunung, menyembah api, menyembah macam-macam, tetapi saat ini orang justru menyembah Google, artificial intelligence dan seterusnya. Maka oleh karena itu tentu harus kita luruskan ya tentang ketuhanan itu. Dan orang tetap membutuhkan Tuhan gitu. Nih. Jadi orang tetap membutuhkan Tuhan. Tetapi kemudian ada yang mengasosiasikannya kepada sesuatu yang justru aneh dan sesat ya. Kemudian Tuhan tempat berlindung dan meminta. Ketika kita dalam kondisi tertentu ya, terutama kita mendapatkan tekanan, maka kita akan mencoba meminta kepada zat yang dianggap akan menyelesaikan persoalan itu. Dan di dalam Islam tentu ini adalah Al-Ilah atau Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk mendapatkan ketenangan hidup. Teman-teman sekalian, tidak semua apa yang kita miliki itu justru mendatangkan ketenangan. Ketika kita memiliki segala sesuatu, justru kepemilikan itu seringkali membuat persoalan yang baru untuk kehidupan kita. Maka oleh karena itu, ketika orang ingin mendapatkan ketenangan dari kehidupan dunia, maka sesungguhnya kehidupan dunia tidak akan pernah bisa menenangkannya. Yang ketiga, untuk terciptanya kerukunan hidup atau hukum absolut. Nah, teman-teman, kita memang sebagai manusia punya aturan-aturannya, tetapi aturan-aturan manusia itu sangat relatif kebenarannya. Maka kita butuh hukum yang absolut, dan hukum absolut itu tentu saja adalah hukum Tuhan. Nah, disinilah kenapa manusia itu membutuhkan agama. Ya. Maka oleh karena itu, di dalam konsep Islam, ya, agama itu dipahami pertama, seperti dalam Quran Surat Al-Ikhlas, Allah itu satu, esa. Jadi teman-teman, bagi Anda yang sudah Muslim, ya, bersyahadat, maka tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi kita tidak boleh misalnya percaya kepada hal-hal mistis. Kita juga tidak boleh menyandarkan hidup kepada teknologi dan informasi. Kita menjadikan ciptaan Allah itu sebagai alat yang untuk mencapai kebahagiaan atau kebutuhan hidup kita. Misalnya ilmu, teknologi, informasi bukan dijadikan Tuhan, tapi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup kita.
Maka Allah katakan kul huwallahu ahad. Allah itu satu atau esa. Kemudian Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Allahus somad. Maka oleh karena itu, apabila kita sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka tidak boleh lagi kita bergantung kepada sesuatu selain Allah. Kemudian Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, ini banyak sekali di dalam Al-Quran mengatakan ya bahwa orang-orang Yahudi menyatakan Uzair anak Allah. Kemudian orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Isa anak Allah. Ini adalah tentu tidak sesuai dengan prinsip ketauhidan yang ada dalam Islam, di mana Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Kemudian selain lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, bahwa Allah Maha Kuasa, mutlak, absolut, dan tidak terbatas, serta tidak ada satupun yang menyerupai kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Allah juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 163 dikatakan bahwa Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, teman-teman, maka ketika kita sudah memahami bahwa Allah itu Maha Pemurah dan Maha Penyayang, tentu sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu dekat dengan Allah. Karena Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah akan memberikan kepada hamba-hambanya apa-apa yang dibutuhkannya, bukan yang diinginkannya ya kawan-kawan. Maka kalau Anda berdoa kemudian tidak tercapai, boleh jadi Allah Maha tahu. Bukan boleh jadi ya, pasti Allah Maha tahu bahwa apa yang Anda minta itu bukanlah yang Anda butuhkan sesungguhnya. Ya, tetapi hanya keinginan Anda. Dan ketika kita terpasung dengan keinginan-keinginan yang banyak, maka kita tidak akan pernah bisa merasakan ketenangan hidup. Kemudian Allah menciptakan siang dan malam. Ini dalam Quran surat Al-An'am ayat 96, dan Allah tidak dicapai dengan panca indera. Al-An'am 103. Artinya teman-teman sekalian, kalau kita ingin mentauhidkan Allah dengan panca indera, tidak bisa. Allah sudah memberitahukan bahwa Allah itu ada, Maha Pengasih, Maha Penyayang, tempat bermohon, Allah itu esa. Maka kita ya harus harus mengikuti. Tidak boleh kemudian kita justru melakukan tindakan-tindakan yang keliru. Dan yang ketiga, Tuhan dalam konsep ilmu tauhid, dengan demikian maka Allah itu adalah esa, absolut, artinya Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, absolut, bahwa Allah itu mutlak ya. Kemudian Allah juga mencipta tanpa bantuan. Nah, karena innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa sungguhnya Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Maha Kuasa dan sempurna absolutnya dalam menentukan setiap kejadian dan batasan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memiliki kekurangan ya. Jadi jangan kawan-kawan misalnya melihat belatung itu walaupun sesuatu yang menjijikan, tapi itu adalah ciptaan Allah yang maha sempurna. Coba Anda lihat, apakah ada di muka bumi ini yang memiliki kemampuan untuk membuat belatung? Tidak ada. Walaupun orang sehebat apapun, profesor sekeren apapun, ia tidak bisa menciptakan belatung itu. Kemudian Allah Maha menjaga tanpa dijaga. Kalau kita butuh penjagaan Allah, tapi Allah tidak butuh, tetapi ialah yang menjaga kita. Bayangkan teman-teman sekalian, ketika kita tidur, sesungguhnya adalah organ-organ tubuh kita bekerja. Organ-organ tubuh kita bekerja. Ya, napas bekerja, kemudian jantung bekerja. Itu siapa yang menggerakkan? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga tidak pernah lelah dan mengantuk. Ya. Nah, beda dengan kita, beda dengan mesin, sehebat apapun mesin, ketika dijalankan terus-menerus akan error. Demikian pula manusia. Kemudian Allah yang memberi tanpa butuh diberi. Nah, ini kawan-kawan sekalian. Jadi Allah yang memberi kita. Maka sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah, kita pertama adalah menyembah Allah, berzikir, memohon. Kemudian yang kedua berbagi dengan sesama. Kemudian yang mendatangkan penyakit dan menyembuhkannya. Nah, seperti COVID-19 sekarang.
Kita yakini ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakini pula Allah telah memberikan penawarnya kepada kita semua. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara mentauhidkan Allah. Pertama melalui dalil-dalil qauliyah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya tadi ada qul huwallahu ahad, Allahu samad. Dan ini tentu merupakan kesimpulan yang benar. Kemudian bagaimana kalau secara ipteks mempelajari dan menyingkap dalil-dalil kauniyah atau wilayah ipteks. Jadi banyak sekali orang dengan ipteks itu kemudian juga bisa bertemu dengan Tuhan ya. Misalnya Albert Einstein itu pernah mengatakan agama tanpa ilmu pengetahuan akan pincang dan ilmu pengetahuan tanpa agama akan buta. Jadi dua-duanya adalah merupakan satu sifat kelemahan jika tidak disatukan antara ilmu pengetahuan dan dengan agama. Kemudian yang berikutnya adalah lewat perenungan, wisdom, melalui critical thinking, melalui berfilsafat, kegiatan filsafat. Nah, dalam isi pertanyaan yang sangat klasik, kita akan selalu bertanya dari mana kita, untuk apa, dan akan kemana. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini telah ditanyakan oleh Socrates, Plato, Aristoteles, gitu ya. Dan mereka memberikan jawaban yang sangat beragam. Tetapi Al-Quran dan As-Sunnah telah memberikan jawaban kepada kita secara mutlak bahwa cara mentauhidkan Allah adalah dengan mengesahkannya. Dan kita juga diperkenalkan bahwa Tuhan itu esa, Tuhan tidak beranak, tidak diperanakan, Tuhan maha absolut, Tuhan maha kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu, teman-teman, tauhid secara bahasa adalah mengesahkan Allah. Jadi dalam menyembah Allah, kita sama sekali dilarang untuk menyekutukan Allah. Ya. Ada orang sholat tapi juga percaya misalnya sama wafa, jimat. Maka ini tidak bisa diterima dalam Islam. Bahkan Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Jadi kalau Anda sudah masuk dalam kategori musyrik, maka tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, ternyata ya, ketika kita berada dalam alam yang penuh dengan teknologi dan informasi ini, kemusyrikan itu masih tetap berada dalam diri manusia. Saya kasih contoh, misalnya tahun 2019 atau 20 itu kan ada tes calon pegawai negeri sipil. Tesnya online, ya kan? Berarti kan menggunakan teknologi informasi. Tapi apa kemudian kita baca dalam berita-berita mainstream, ternyata ditemukan dalam berita-berita mainstream itu bahwa manusia atau pada saat mengikuti CPNS atau tes CPNS itu, ternyata di berita-berita dikatakan jimat naik 200% penjualannya pada saat penerimaan CPNS. Nah, ini kan sesuatu yang ironi ya. Di satu sisi dengan teknologi informasi yang begitu luar biasa, tapi di sisi lain ternyata mereka tidak memiliki keimanan yang murni. Sehingga akhirnya apa? Mereka justru mengikuti aturan-aturan yang ada dalam dunia kemusyrikan, misalnya dengan menggunakan wafa, jimat, dan seterusnya. Nah, teman-teman, kemudian ada 3 sebutan ya, ilmu tauhid dan makna yang terkandung di dalamnya. Pertama, ada tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Yaitu mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah adalah Rabb, Raja dan pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Jadi intinya gini teman-teman sekalian, bahwa tauhid rububiyah itu adalah tauhid atau keyakinan dalam diri kita
bahwa Allah lah satu-satunya zat yang mencipta, yang mengatur, yang memelihara, dan sekaligus sebagai Rob, ya, sebagai Tuhan bagi kita. Nah, ini rububiyah. Berasal dari kata robba yurobbi. Artinya memelihara, mengatur, mencipta. Jadi kita meyakini bahwa tidak ada keteraturan dalam alam, dalam diri manusia, dalam segala sesuatu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah tauhid uluhiyah. Apa itu? Mentauhidkan Allah dalam segala bentuk peribadatan baik yang zahir maupun batin. Nah, kalau kita sudah meyakini bahwa yang menciptakan kita adalah Allah, yang mengatur kehidupan kita Allah, yang memelihara kita Allah, maka sudah menjadi kewajiban kita ketika kita beribadah lahir maupun batin itu hanya karena Allah, gitu. Bukan karena yang lain-lain. Kenapa? Karena Allah Maha melihat, Maha mencatat. Ketika kita melakukan kebaikan, tidak ada satupun manusia yang melihat, tapi kita yakin Allah Maha melihat. Jadi nggak perlu posting, ya kan? Misalnya jam 2 pagi bangun, kita posting, saatnya tahajud. Nggak perlu. Kenapa? Orang nggak melihat, Allah Maha melihat. Orang mencaci maki, kalau kita baik, maka Allah akan memuji. Maka oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, ya, sudah menjadi kewajiban kita, maka ibadah lahir maupun batin itu harus karena Allah. Bersedekah, nggak perlu kita gembar-gembor. Kalau kita ngajak orang itu harus, ya, karena di dalam Al-Quran dikatakan wala tahuddu ala ta'amil miskin, atau wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Berarti kita dalam hal bersedekah untuk menolong fakir miskin, memang kita harus mengajak orang lain, teman-teman, ya. Kemudian berikutnya, setelah kita menyadari bahwa Allah yang menciptakan kehidupan kita, mengatur kehidupan kita, memelihara kita, maka oleh karenanya kita beribadah lahir dan batin karena Allah. Yang berikutnya adalah tauhid asma wa sifat. Apa itu? Mentauhidkan Allah Ta'ala dalam penetapan nama dan sifat Allah, yaitu sesuai dengan yang Ia tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara bertauhid ini ialah menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan tepat, ya, baginya, dan menafikan nama dan sifat yang Allah nafikan dari dirinya dengan tanpa tahrif atau perubahan, tanpa ta'dil atau menyudutkan, dan tanpa takyif, ya, tanpa kaifiyah, tanpa cara. Artinya kita mutlak bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat sesuai dengan al-asma yang ada pada diri Allah. Allah as-somad, Allah ar-Rahman, Allah al-Ghafur, Allah al-Qudus, Allah as-Salam. Nah, implikasi berikutnya, kawan-kawan, dari tauhid asma wa sifat ini apa? Implikasi berikutnya adalah kita sebagai manusia itu mencoba meniru sifat-sifat Allah dalam kapasitas kita sebagai manusia, dalam kapasitas kita sebagai manusia, dengan sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kita. Ini implikasi dari tauhid asma wa sifat. Jadi selain kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang agung, kita juga berusaha meniru sifat-sifat agung itu dalam kehidupan kita, tentu dalam kapasitas kita sebagai manusia. Contoh, Allah Maha Pengasih, maka kita juga belajar mengasihi. Allah Maha Penyayang, kita juga belajar menyayangi. Allah Al-Qudus, Maha Suci, kita juga belajar mensucikan akhlak kita, pribadi kita, ya. Allah Maha Al-Ghafur, pengampun, maka kita juga mencoba memaafkan orang lain. Allah Maha Pemberi, maka kita mencoba untuk juga belajar memberi, walaupun tentu pemberian kita dengan pemberian Allah sangat berbeda. Tetapi paling tidak, kawan-kawan sekalian, tauhid itu pada akhirnya mengajarkan kepada kita akhlakul karimah, ya.
Dan ini adalah merupakan puncak keberagaman untuk kita semua. Nah, yang terakhir, kawan-kawan sekalian, pembuktian Tuhan sebagai pencipta, pertama teori kejadian menurut hukum akal. Bahwa setiap sesuatu yang ada dan terjadi tentu ada penciptanya. Misalnya kita datang ke hutan, gitu ya. Katakanlah hutan yang masih sangat asli gitu, atau orang bilang hutan perawan, tapi kemudian tiba-tiba kita menemukan laptop di dalam hutan itu. Ya. Maka kita akan berpikir, oh berarti ini pernah ada orang ke sini. Atau ada pesawat yang jatuh misalnya, kemudian laptopnya tertinggal di sini. Kita tidak akan berpikir, teman-teman, wah laptop ini ada dengan sendirinya. Maka dengan teori kejadian yang menurut hukum akal, ya adanya alam semesta, alam raya, itu pasti ada penciptanya. Gitu. Siapa penciptanya? Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah teori keteraturan atau sunatullah, bahwa keteraturan alam ini pasti ada yang mengatur. Nggak mungkin alam ini baik-baik saja dengan sendirinya. Tapi kita yakini bahwa alam ini ada yang mengaturnya. Ya. Misalnya matahari terbit dan tenggelam itu sesuai dengan jadwalnya, tidak pernah mundur atau maju sedikit pun. Karena matahari dan bulan gitu beredar sesuai garis edarnya tanpa ada keterlambatan atau ketercepatan, maka kita bisa menentukan waktu sholat atau jadwal waktu sholat abadi. Karena kita sudah tahu, misalnya di 1 Januari 2025 maupun 35, namanya zuhur itu pasti misalnya jam 12 kurang 5. Maka oleh karena itu, kita bisa mengatur jadwal waktu sholat. Kenapa? Karena ada keteraturan dari alam semesta. Nah, keteraturan ini teman-teman tidak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada yang mengatur. Gitu. Pertanyaannya siapa yang mengatur? Nah, kan gitu ya. Kalau tadi ada yang menciptakan, yang kedua pasti ada yang mengatur. Yang mengatur siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian teori gerak, planet dan alam ini bergerak menurut ketentuan masing-masing sesuai dengan rotasi dan orbitasinya. Yakni teori teleologi. Nah, dengan teori gerak ini, berarti ini ada keteraturan juga. Maka oleh karena itu, tidak mungkin tidak ada yang mengaturnya. Sehingga ketika misalnya orang ya dengan ilmu pengetahuan dia mengatakan Tuhan telah mati dan lain sebagainya, tetapi para peneliti ilmu atau ilmuwan ternyata menemukan bahwa keteraturan itu tidak mungkin ada kalau tidak ada yang menggerakkan. Yang terakhir, alam ini akan kembali kepada awalnya dan tidak ada yang abadi. Ya, akan mengalami perubahan. Yang tidak mengalami perubahan atau kausa prima adalah sang Khalik, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikianlah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan dapat dipahami dan terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Untuk kemudian kita akan coba selanjutnya akan masuk kepada